Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Septiana Safitri Puspitasari, NIM 205221261, yang kedua Wildan Rizkiawan, NIM 205221263, yang ketiga Rumiatun, NIM 205221264, dan yang keempat Aini Nur Indah Liasari, NIM 205221265, dan yang terakhir Muhammad Alfian Syahrudin, NIM 205221267, akan menjelaskan mengenai materi teori keputusan dalam statistika. Teori keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Tujuan analisis keputusan adalah untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Proses pengambilan keputusan melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap penemuan masalah. Yang kedua, tahap pemecahan masalah atau state of nature. Dan yang ketiga adalah tahap pengambilan keputusan atau payoff. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi. Yang kedua, wewenang. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, rasional. Yang kelima, fakta. Model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian, certainty, di mana menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan hanya mempunyai satu hasil, payoff tunggal. Model ini disebut juga model kepastian atau deterministik. Keputusan dalam kondisi beresiko. Kurang pastinya kejadian-kejadian di masa mendatang, maka kejadian ini digunakan sebagai parameter untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Situasi yang dihadapi pengambil keputusan mempunyai lebih dari satu alternatif tindakan. Pengambil keputusan mengetahui probabilitas yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasilnya dengan memaksimalkan expected return atau expected monetary value. Contoh, penjual koran mengambil koran waktu pagi dan menjualnya. Harga jual koran Rp1.000 dan harga beli Rp800. Koran yang tidak laku di sore hari tidak mempunyai harga. Dari catatannya, probabilitas koran yang laku setiap hari, yaitu probo sama dengan prob laku 10 sama dengan 0,10. Prob 1 sama dengan prob laku 50 sama dengan 0,20. Prob 2 sama dengan prob laku 70 sama dengan 0,30. Pertanyaannya, berapa koran yang harus dibeli setiap harinya? Jawabannya kita bisa lihat dari dua tabel tersebut. Pada tabel pertama, kolom probabilitas koran dan jumlah probabilitas permintaan koran. Yang mana jumlah dan probabilitas permintaan koran terdiri dari kolom 10 sama dengan 0,10, kolom 2 50 sama dengan 0,20, kolom 3 70 sama dengan 0,30. Maka probabilitas koran pada kolom 10 2000, 2000, 2000. Pada kolom 50 sama yaitu minus 30.000, 10.000, 10.000. Pada kolom 70 minus 46.000,
minus 6.000 14.000. Sehingga pi of sama dengan 10 dikali 1000 dikurangi 10 kali 800 sama dengan 2000. Pi of kedua sama dengan 70 kali 1000 dikurangi 70 dikali 800 sama dengan 14.000. Pada tabel kedua yang expected return atau bisa disingkat ER, R10 pada kolom R10 yaitu 2000 kali 0,10 ditambah 2000 dikali 0,20 ditambah 2000 dikali 0,30 yaitu 1200. ER50 minus 30.000 dikali 0,10 ditambah 10.000 dikali 0,20 ditambah 10.000 dikali 0,30 sama dengan 2000. ER10 minus 46.000 dikali 0,10 ditambah 6.000 dikali 0,20 ditambah 14.000 dikali 0,30 yaitu 800, sehingga koran yang harus dibeli setiap harinya sama dengan 50 buah. Keputusan dalam ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan suasana keputusan di mana probabilitas hasil-hasil potensial tidak diketahui atau tak diperkirakan. Dalam suasana ketidakpastian, pengambil keputusan sadar akan hasil-hasil alternatif dalam bermacam-macam peristiwa. Namun, pengambilan keputusan tidak dapat menetapkan probabilitas peristiwa. Kriteria yang digunakan. Yang pertama, kriteria Maximin atau Wald, Abraham Wald. Kriteria untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil minimum. Asumsi, pengambil keputusan adalah pesimistik atau konservatif atau risk avoider tentang masa depan. Kelemahan, tidak memanfaatkan seluruh informasi yang ada yang merupakan ciri pengambil keputusan modern. Yang kedua, kriteria maksimat atau versus maximin, kriteria untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari pi of yang maksimum. Asumsi, mengambil keputusan adalah optimistik, cocok bagi investor yang risk taker. Kelemahan, mengabaikan banyak informasi yang tersedia. Kriteria minimax regret atau penyesalan. L.J. Savage, kriteria untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar atau memilih nilai maksimum dari regret maksimum, di mana jumlah regret atau opportunity loss sama dengan pi of max dikurangi pi of alternatif pada peristiwa tertentu. Kriteria Hurwitz atau kompromi antara maksimal dan maksimin atau Leonid Hurwitz, kriteria di mana pengambil keputusan tidak semuanya optimis dan pesimis sempurna, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimistik untuk mengukur optimisme pengambil keputusan, di mana koefisien optimis A sama dengan 0 kurang atau sama dengan A kurang atau sama dengan 1 dengan A sama dengan 1, berarti optimis total atau maksimal. A sama dengan 0 berarti sangat pesimis atau optimis atau maksimin. Atau A sama dengan optimis. 1 min A pesimis. Kelemahan, sulit menentukan nilai A yang tepat dan mengabaikan beberapa informasi yang tersedia, atau X prospek ekonomi sedang diabaikan. Kriteria Laplace atau bobot yang sama atau equal likelihood. Asumsi, semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Konflik,
Jika kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya pengambil keputusan. Manajemen sains dalam pengambilan keputusan berdasarkan tujuan. Pengambilan keputusan berdasarkan tujuan, pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan analisis, pengambilan keputusan untuk tujuan ganda, penekanan yang meningkat pada produktivitas seperti produktivitas sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen modal dan material yang efektif. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang efisien. Adanya peningkatan perhatian pada perilaku kelompok, manajemen modal, energi, dan material yang efisien, manajemen tentang segala kemungkinan yang lebih sistematis, lebih beraksi dengan faktor eksternal, contohnya pemerintah, situasi internasional, faktor sosial, ekonomi, lingkungan, perubahan situasi pasar, selera konsumen, pesaing, dan lain-lain.